Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Dalam sekejap mata, seminggu penuh telah berlalu sejak Shoyan menghilang dari lingkup pengaruh klan Bai. Selama seminggu ini, klan Bai dan klan Ho telah mencari di seluruh pegunungan, dari pinggiran pegunungan hingga ke inti. Orang-orang yang mencari Shoyan telah mencari bolak-balik tidak kurang dari 5 kali, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak Shoyan. Di udara kosong, sosok misterius berjubah hitam itu telah pergi, dan Huoting tidak punya pilihan selain kembali ke klan Ho di bawah tekanan. Para ahli yang dikirim oleh klan Ho juga dipanggil kembali ke klan. Di pegunungan, Shoyan yang berada di dalam gua kurang lebih telah pulih dari luka-lukanya setelah seminggu pemulihan. Dia perlahan membuka matanya. Belum lama ini, dia telah menyebarkan kekuatan jiwanya dan dengan jelas merasakan bahwa kedua klan itu telah mundur. Meskipun situasinya tampak aman untuk saat ini, Shoyan tidak bermaksud untuk pergi begitu saja. Jika kedua klan itu pergi hanya untuk memancing Shoyan, bukankah dia akan jatuh ke dalam perangkap mereka jika dia pergi sekarang? Shoyan membalikkan tangannya dan mengeluarkan kotak giok indah dari cincin penyimpanannya. Di dalam kotak giok ini terdapat barang lelang pertama yang dimenangkan Shoyan, buah tulang giok. Buah tulang giok mampu meningkatkan level bandi yang melahapnya. Shoyan tidak buru-buru menelannya. Dia menggunakan kekuatan jiwa untuk memanggil kembali pria parubaya itu yang masih patuh menjaga pintu masuk gua. Hehehe, Tuan, karena Anda telah memanggilku, apakah Anda memiliki misi yang harus diserahkan kepada Ahbau ini? Setelah memasuki gua, pria parubaya yang menyebut dirinya Ahbau itu segera membungkuk kepada Shoyan. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Hatinya tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun. Kekuatan jiwa pemuda berjubah hitam di depannya ini telah mencapai level alkemis tingkat 3. Bahkan seorang Eridodi pun harus bersikap hormat saat bertemu dengan seseorang alkemis tingkat ini. Jika dia bisa menjalin hubungan dengan orang seperti itu akan memberinya manfaat yang tak terbatas. Ambillah. Shoyan melemparkannya secara acak. Seberkas cahaya langsung melesat ke arah Ahbau. Melihat ini, Ahbau dengan cepat dan hati-hati menangkapnya di tangannya. Setelah itu, dia memfokuskan matanya dan melihat bahwa itu adalah pil obat bulat yang mendarat di tangannya. Ini adalah pil obat tingkat 3. Ahbau langsung gembira. Kedua matanya menunjukkan kegembiraan yang mendalam. Pil obat tingkat 3 adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan di masa lalu. Sekarang, setelah pil itu benar-benar mendarat di tangannya, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Tidak perlu terkejut, ini hanya hadiah untukmu minggu ini. Aku masih perlu meminjam guamu untuk beberapa waktu. Begitu waktunya habis, pil obat ini juga akan menjadi milikmu. Shoyan berkata dengan santai sambil melambaikan botol giok di tangannya. Melalui botol itu, orang dapat melihat dengan jelas 3 pil obat berbentuk bulat. Ketiga pil obat ini semuanya adalah pil obat tingkat 3. Tuan, silahkan saja menggunakannya. Anda dapat menggunakannya selama yang Anda inginkan. Ahbau pasti tidak akan keberatan. Pria parubaya itu sangat gembira. Shoyan telah mengeluarkan pil obat sebagai hadiah. Dia tidak bisa lebih bahagia di dalam hatinya. Jadi bagaimana dia bisa merasa tidak puas? Berpikir tentang bisa mendapatkan 3 pil obat tingkat 3, hati Ahbau menjadi lebih bersemangat. Selama minggu ini, meskipun ada banyak orang yang berkeliaran di wilayahnya, tidak ada yang berani datang ke tempatnya. Dapat dikatakan bahwa pil obat di tangannya adalah sesuatu yang telah dia tunggu-tunggu. Permintaanku sangat sederhana, sama seperti minggu ini. Selama tidak ada yang bisa memasuki tempat ini dan menggangguku, ketiga pil obat ini akan menjadi milikmu. Kalau tidak, jawab Shoyan. Tuan, jangan khawatir. Dengan adanya Ahbau di sini, tidak seorang pun bisa memasuki tempat ini. Ahbau pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Tuan. Sebelum kata-kata Shoyan terdengar, Ahbau terus membuka mulutnya. Pada saat yang sama, dia menempuk dadanya, seolah-olah dia menyerahkan segalanya padanya. Dia tampak cukup percaya diri. Shoyan mengangkat matanya dan menatap yang terakhir. Matanya sedikit berkedip, tetapi dia tidak berkomentar. Ahbau memberikan beberapa instruksi secara acak sebelum menarik diri dengan hati yang dipenuhi kegembiraan. Shoyan juga menarik pikirannya saat tatapannya sekali lagi tertuju pada kotak giok di tangannya. Apakah dia bisa meninggalkan tempat ini atau tidak? Sebenarnya bergantung pada buah tulang giok ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Di dalam klan Ho, wajah Huoting tampak muram saat ia duduk di kursi utama di aula besar. Karena kejadian sebelumnya, ia sebagai tetua ketiga klan telah dihukum selama sebulan. Baru sekarang larangan itu dicabut. Pada saat ini, selain Huoting yang murung, ada juga cukup banyak orang di aula. Mereka ada berbagai diaken klan Ho dan kurang lebih memiliki otoritas dalam klan.
Mereka juga orang-orang yang telah dikirim Huoting untuk mencari keberadaan Xiaoyan sebulan lalu. Sudah sebulan aku tidak bertemu kalian. Apa kabar? Tatapan mata dingin Huoting menyapu semua orang yang hadir. Setiap klan memiliki faksinya sendiri. Bahkan jika mereka berasal dari klan yang sama, orang-orang ini tidak selalu bekerja sama. Misalnya, orang-orang yang hadir berada di faksi Huoting. Adapun tetua pertama dan tetua kedua klan, mereka juga memiliki faksi mereka sendiri di belakang mereka. Tentu saja, tidak peduli bagaimana mereka terbagi dalam klan, selama itu menyangkut kepentingan klan, orang-orang ini biasanya akan segera bekerja sama. Mendengar perkataan Huoting, banyak orang yang hadir saling memandang. Ekspresi mereka menjadi canggung. Mereka berasal dari faksi yang sama, tetapi mereka tidak melakukan apapun saat Huoting dihukum. Hal seperti itu memang cukup membuat orang merasa sangat kecewa. Aku tidak ingin peduli dengan masalah ini sekarang. Aku hanya ingin bertanya, kalian ada begitu banyak. Selain banyak anggota klan yang aku kirim, mengapa kalian tidak dapat menemukan Xiaoyan pada akhirnya? Kalian semua harus memberiku jawaban tentang masalah ini. Tangan Huoting menghantam meja di bawahnya dengan keras. Kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan meja kayu itu langsung meledak. Ekspresi wajah semua orang yang hadir tiba-tiba berubah saat ini. Panatua ketiga, kami memang mencari di seluruh pegunungan saat itu. Selain itu, kami berulang kali mencari 4 hingga 5 kali. Namun, kami tidak menemukan jejak Xiaoyan dari awal hingga akhir. Mungkin dia sudah meninggalkan pegunungan itu saat itu. Di antara orang-orang yang duduk di bawah panggung, seseorang menguatkan diri dan menyuarakan pendapatnya kepada Huoting. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tatapan mata Huoting yang menyeramkan langsung tertuju pada orang yang berbicara. Maksudmu, orang tua ini tidak menyelidiki dan membiarkan kalian semua melakukan perjalanan ini dengan sia-sia? Setelah kata-kata Huoting keluar dari mulutnya, aura tak terlihat terpancar dari tubuhnya dan dengan cepat menyelimuti seluruh aula. Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung. Hal ini terutama terjadi pada orang yang baru saja berbicara. Seluruh tubuh orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Karena lelaki tua ini mengizinkan kalian semua untuk mencari. Tentu saja aku sangat yakin, berdasarkan situasi saat itu. Bahkan jika bocah itu tidak terluka parah, dia tidak mungkin meninggalkan pegunungan itu dengan mudah. Namun, karena kalian tidak dapat menemukannya, ini berarti kalian semua tidak mencari dengan seksama. Pasti ada tempat yang kalian lewatkan di pegunungan itu. Tatapan tajam Huoting perlahan menyapu semua orang yang hadir. Ada juga beberapa orang yang berpikir keras, seolah-olah mereka mencoba mengingat apakah ada tempat yang terlewatkan di pegunungan itu sebulan yang lalu. Tepat saat tatapan Huoting menyapu seseorang, tatapan yang awalnya hendak melewatinya tiba-tiba berhenti. Matanya menyipit saat dia menatap seorang pria parubaya kurus di aula. Alis Huoting berkerut erat saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Wufeng, apakah ada sesuatu yang belum kau ceritakan padaku? Tanya Huoting. Tidak. Pria parubaya yang bernama Huofeng itu buru-buru berdiri. Ekspresi wajahnya jelas agak bingung. Berani sekali kau. Beraninya kau bermain trik di depan orang tua ini. Kurasa kau tidak ingin hidup tenang lagi. Setelah ditegur dingin oleh Huoting, wajah pria parubaya itu dipenuhi ketakutan. Wajahnya berubah pucat saat tatapannya dengan cepat melihat sekeliling. Pada akhirnya, ketika dia melihat Huoyun, matanya tiba-tiba berbinar. Pada saat inilah Huoting menyadari perubahan ekspresinya. Segera tatapan tajam tertuju pada Huoyun. Huoyun, bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Jika kamu tidak berbicara, maka kamu bisa melupakan posisimu sebagai diaken. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi Huoyun yang awalnya sudah jelek, tiba-tiba menjadi ketakutan. Dia tahu makna di balik tatapan Huofeng. Itu tidak lain adalah masalah gua Ahbao. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya tempat yang belum mereka cari. Selanjutnya, di bawah tekanan Huoting yang tiada henti, Huoyun tidak punya pilihan selain menceritakan pada Huoting semua yang terjadi hari itu. Apa katamu? Seorang bandi bintang 9 mampu menghentikan seorang diaken klan Hoku. Kau bahkan membawa 2 bandi bintang 7 bersamamu. Kamu benar-benar sampah. Setelah mendengar penjelasan Huoyun, hati Huoting menjadi semakin geram. Tatapannya tajam menembus ketiga orang itu, seakan-akan ingin melahap mereka. Setelah beberapa lama, akhirnya dia menarik napas dalam-dalam, sedikit menutup mata tuannya, dan berkata dengan lemah, "Dengarkan perintah. Jabatan Huoyun sebagai diaken akan dicabut mulai hari ini dan seterusnya. Selain itu, ia akan didenda 10 batu roh dan gaji 3 bulan. Begitu pula dengan orang lainnya. Selain itu, mereka akan menghadap tembok selama sebulan. Dan bulan ini, mereka tidak diperbolehkan keluar rumah bahkan setengah langkah pun." Ucap Huoting. Di bawah tatapan mata Huoyun dan 2 orang lainnya yang ketakutan, para pengawal klan Ho masuk dari luar. Mereka terlebih dahulu membawa 2 orang lainnya keluar. Ketika mereka tiba di tempat Huoyun, seluruh tubuh Huoyun gemetar saat ia berlutut.
Ia bersujud kepada Woting dan memohon belas kasihan. Enyahlah, sebaiknya kau jangan biarkan aku menemuimu lagi, kecuali kau ingin mati. Woting tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan lambaian lengan bajunya, energi yang menakutkan segera melonjak keluar. Hanya dengan satu serangan, dia mengirim Woyun terbang. Setelah Woyun dengan keras menabrak beberapa dinding di halaman, dia mendarat di tanah dengan luka serius. Harus dikatakan bahwa kali ini Xiaoyan telah lolos tanpa cedera. Woting benar-benar marah dalam hatinya. Sebagai tetua ketiga klan Hu, ia memiliki status dan wewenang yang tinggi. Namun, ia telah direndahkan ke keadaan yang menyedihkan oleh seorang bocah ingusan. Ia tidak hanya gagal menangkap pelakunya, ia bahkan telah dihukum selama sebulan. Sebagai pemimpin klan Hu, masalah ini telah membuatnya kehilangan muka. Sekarang, segera perintahkan orang-orang untuk pergi ke kota Xuan dan memberitahu bajingan Lin Xiaohong untuk menangkap bandi bintang 9 itu. Orang tua ini ingin berkonsultasi dengannya secara pribadi, ucap Woting. Kota Xuan, kediaman keluarga Lin. Bajingan tua, beraninya kau memperlakukan klan Lin seperti antek-antekmu. Beraninya kau memintaku membereskan urusanmu, Woting. Di aula pertemuan klan Lin, tubuh Lin Xiaohong sedikit gemetar saat dia duduk di kursi utama. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia dengan kasar membuang sepotong batu giok di tangannya. Lin Ran tidak bisa menahan cemberut saat melihat ini. Dia berjalan mendekat dan mengambil sepotong batu giok itu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Xiaohong dan bertanya dengan suara bingung. Ayah, apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Woting? Alis Lin Ran berkerut saat menanyakan hal ini, karena ayahnya sangat marah. Itu pasti bukan hal yang baik. Lihat saja sendiri. Bajingan tua itu, saat keluarga Lin kita bangkit di masa depan, kami pasti akan menghancurkan klan Humu untuk menunjukkan kekuatan klan Lin kami. Di balik lengan bajunya, tangan Lin Xiaohong terkepal erat. Urat-uratnya menonjol dan kemarahan di wajahnya merupakan cerminan emosi batinnya. Pada saat yang sama, Lin Ran menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dalam pita giok di tangannya. Kemudian, informasi yang terkandung dalam pita giok muncul di benak Lin Ran tanpa kehilangan satu detail pun. Setelah beberapa tarikan napas pendek, ekspresi Lin Ran dengan cepat berubah gelap. Kebencian yang mendalam terpancar dari matanya. Woting memperlakukan mereka seperti antek-anteknya. Menurut informasi yang terdapat dalam kepingan giok tersebut, Woting ingin Lin Xiaohong pergi ke wilayah klan Bai dan menangkap raja binatang ajaib di pegunungan yang telah mereka telusuri sebelumnya. Kemudian, Woting akan datang sendiri untuk menanyakannya. Woting juga mengancam bahwa jika Lin Xiaohong tidak menangani masalah ini dengan baik, ia akan menggandakan upeti yang harus dibayarkan klan Lin tahun ini. Ini adalah intimidasi. Klan Hu ini benar-benar suka menindas. Klan Lin kita telah melakukan banyak hal untuk mereka di masa lalu. Sekarang, mereka benar-benar menekan klan Lin kita hanya karena perselisihan. Dia jelas melampiaskan semua kemarahan yang ditimbulkan Xiaoyan kepadanya. Lin Ran mengerutkan kening, ekspresi wajahnya sama muramnya dengan ayahnya. Apa gunanya bicara banyak sekarang? Kita hanya bisa bertahan untuk saat ini. Masalahnya sekarang adalah meskipun orang terkuat di pegunungan itu hanya memiliki kekuatan bandi bintang 9. Tempat itu ada wilayah klan Bai. Ini agak merepotkan. Lin Xiaohong mendengus dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Wilayah kekuasaan keempat klan besar biasanya tidak saling mengganggu. Bahkan Woting tidak mau masuk ke wilayah kekuasaan klan Bai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak membawa bajingan itu kembali, Woting pasti akan melampiaskan amarahnya kepada klan Lin kita. Jika itu terjadi, kita harus membayar 2 kali lipat gaji dan klan Bai. Ini harga yang sangat mahal untuk dibayar, ucap Lin Ran. Klan Lin telah menghabiskan banyak uang dalam pelelangan sebelumnya. Jika mereka harus membayar 2 kali lipat gaji sekarang, itu pasti akan mengguncang fondasi klan Lin. Sial, aku tidak peduli lagi sekarang. Wilayah klan Bai sangat luas, mereka tidak mungkin bisa mengurus semuanya. Lagi pula, jika sesuatu benar-benar terjadi, kita tinggal melemparkan tanggung jawab ke Woting. Saat ini, yang terpenting adalah menangkap bajingan itu, ucap Lin Xiaohong. Setelah mengambil keputusan, Lin Xiaohong menarik pikirannya. Apakah dia akan pergi atau tidak adalah hal yang paling penting. Jika dia dapat membawa bajingan itu kembali dengan selamat, masalah ini tentu akan berakhir di sini. Namun, jika dia ketahuan, hasilnya akan sama saja. Oleh karena itu, lebih baik mencobanya dan menguji keberuntungannya. Setelah itu, Lin Xiaohong bergerak dan terbang menuju bagian selatan kota Xuan sendirian. Tempat itu adalah wilayah klan Bai. Pada saat yang sama, ketika Lin Xiaohong meninggalkan kota Xuan, seorang pemuda berjubah putih di suatu tempat di kota Xuan juga melihat pemandangan ini. Kedua matanya menatap ke arah yang ditinggalkan Lin Xiaohong. Dia ragu sejenak sebelum bergerak dan mengikuti dari belakang. Wilayah klan Bai sangat luas, namun itu hanya biasa-biasa saja di mata seorang Dodi. Dengan kecepatan Lin Xiaohong, dia sudah mendekati bagian tengah pegunungan setelah perjalanan panjang dalam waktu kurang dari 2 jam.
Lin Seong yang awalnya terbang cepat ke depan, tiba-tiba mengerutkan kening setelah tiba di tempat ini. Dia sibuk dengan perjalanannya dan khawatir akan bertemu dengan anggota klan Bai. Karena itu, dia tidak memperhatikan sekelilingnya. Meskipun demikian, dia masih bisa merasakan aura samar yang telah mengikutinya dari dekat belum lama ini. Hal ini tanpa sadar membuat hati Lin Seong sedikit terkejut. Dia bertanya-tanya, apakah orang yang mengikutinya dari dekat ada seseorang dari klan Bai? Niat membunuh muncul di hati Lin Seong saat memikirkan hal ini. Dilihat dari auranya, pihak lain jelas bukan tandingannya. Jika orang ini adalah bandi dari klan Bai, Lin Seong akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan mengakhiri semuanya untuk selamanya. Itu juga akan mencegahnya membuat masalah. Lin Seong segera melesat dan bersembunyi di hutan pegunungan di bawah. Dia menarik auranya dan menunggu kedatangan orang itu. Beberapa saat kemudian, memang ada seseorang yang terbang cepat dari ruang kosong yang jauh. Tepat saat dia melewati ruang kosong di atas kepala Lin Seong, sosok itu berhenti. Dia mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian, sosok muda itu mengerutkan kening tanpa daya. Wajahnya yang tampan menampakkan ekspresi yang mencurigakan. Segera, tubuhnya bergerak dan dia terus terbang menuju kedalaman pegunungan. Jantung Lin Seong berdebar kencang saat melihat orang ini di hutan pegunungan di bawah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Saat ini, pemuda berpakaian putih yang berkibar berdiri di udara adalah tuan muda klan Bai, Bai Zhan. Kenapa dia? Orang ini biasanya tidak keluar rumah. Kenapa dia muncul di sini? Namun, melihat penampilannya tadi, sepertinya dia tidak mengenaliku. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah besar. Lin Seong berkata pelan dalam hatinya. Baru kemudian, dia menghela nafas lega. Namun, dia tidak berani bersantai dalam hatinya. Ketika dia melihat Bai Zhan, tubuh Lin Seong tidak lagi melayang ke udara. Sebaliknya, dia memilih untuk bergerak cepat di hutan di bawah untuk menghindari pertemuan dengan Bai Zhan. Di sisi lain, setelah Bai Zhan memastikan bahwa dia telah menjauhkan diri dari Lin Seong, tubuhnya berhenti di udara. Matanya menyipit dan kilatan dingin perlahan muncul di matanya. Puncak gunung yang megah menjulang tinggi di atas awan, di bawah sinar matahari. Bayangan gunung menutupi sebagian besar hutan di bawahnya. Pada saat ini, sesosok tubuh bergerak cepat di dalam hutan. Dalam waktu singkat, ia tiba di kaki gunung. Berbeda dengan hutan lebat di kejauhan, ada ruang kosong yang cukup luas di kaki gunung. Sekilas, orang bisa melihat sisa-sisa sejumlah besar mayat binatang ajaib. Udara dipenuhi dengan bau darah pekat yang membuat orang merasa mual. Biasanya, gua binatang ajaib biasa akan diatur dengan cara yang lebih rahasia untuk meningkatkan keamanannya. Namun, tempat ini berbeda. Sebuah gua besar sengaja diekspos. Kerangka binatang ajaib itu berfungsi sebagai penghalang bagi keagungan dan aura sombong pemilik tempat ini. Kemungkinan besar tidak akan ada tempat kedua di seluruh pegunungan yang dapat dibandingkan dengan gua ini. Pada saat ini, sasaran sosok manusia itu justru adalah tempat ini. Menurut informasi Lin Seong, binatang ajaib tingkat bandi bintang 9 itu adalah macan tutul bayangan ekstrim. Itu adalah satu-satunya bandi bintang 9 di pegunungan ini. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di pegunungan ini berada di bawah kendalinya. Dalam sekejap mata, Lin Seong sudah muncul di depan gua Ahbao. Pada saat yang sama, Ahbao yang berada di dalam gua tampaknya telah merasakan sesuatu dan langsung membuka matanya. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Begitu Ahbao membuka matanya, kengerian yang dalam tanpa sadar muncul dari matanya yang berwarna merah kecoklatan. Sebelum ini, Shoyan tidak pernah memberitahunya bahwa orang yang datang mencarinya akan sekuat Dodi. Siapa sebenarnya pemuda ini? Mengapa bahkan seorang elit Dodi datang untuk mencarinya? Pikiran ini terlintas di hati Ahbao, baik karena terkejut maupun takut. Namun dia tidak berani ceroboh. Pihak lain itu adalah elit Dodi. Dia hanya seorang bandi. Karena pihak lain sudah tiba di depan guanya. Bagaimana mungkin dia berani tidak keluar untuk menyambutnya? Saya tidak tahu kalau Tuan sudah datang. Mohon maaf. Ahbao bergegas keluar dari gua. Ia bergegas membungkuk kepada Lin Seong yang saat ini berdiri di depan gua. Jangan coba-coba melakukan trik kecil ini padaku. Bicaralah, apakah ada manusia yang terluka memasuki guamu? Lin Seong sudah terbiasa dengan tindakan Ahbao. Dia terlalu malas untuk diganggu. Dia mendengus dingin dan langsung ke intinya. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati Ahbao sangat terguncang. Orang di depannya memang ada di sini untuk Shoyan. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Terlepas dari apakah Shoyan yang ada di dalam gua atau Lin Seong yang ada di depannya, keduanya ada eksistensi yang tidak dapat ia ganggu. Jika ia secara tidak sengaja membocorkan sesuatu, ada kemungkinan ia dapat dibunuh kapan saja. Hal ini menyebabkan Ahbao terus-menerus mengeluh dalam hatinya. Tuan, saya tidak mengerti apa maksud Anda, ucap Ahbao. Karena kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Tapi aku harus memperingatkanmu terlebih dahulu. Jika kamu tidak mengatakannya sekarang, nyawamu mungkin akan berakhir di sini.
Lin Seong tertawa dingin. Pandangannya melirik gua di belakang Abao secara acak. Awalnya dia ingin masuk dan mencarinya. Namun, dia menyerah pada pikiran ini setelah beberapa saat. Xuan telah menghilang dari pegunungan ini selama sebulan. Setelah sekian lama, kemungkinan besar luka-luka di tubuhnya telah sembuh. Bagaimana dia bisa terus tinggal di tempat ini? Oleh karena itu, Lin Seong berpikir bahwa sebaiknya dia membawa Abao kembali dan melapor kepada klan Wu sesegera mungkin. Ini akan menyelamatkannya dari masalah kekhawatiran akan ketahuan oleh klan Bai. Hati Abao langsung terguncang saat mendengar perkataan Lin Seong. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Lin Seong langsung menyerang. Ia melambaikan tangannya yang besar dan doki yang agung menyembur keluar dari telapak tangannya. Hanya dengan satu gerakan, ia dengan mudah menaklukkan Abao yang merupakan bandi bintang 9. Abao menggunakan seluruh kekuatannya dengan harapan bisa lolos dari belenggu itu. Namun, doki yang tampak menutupi tubuhnya seperti lapisan tipis sebenarnya sekeras logam. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melarikan diri. Rasa sakit yang bahkan lebih intens segera terpancar, menyebabkan Abao tanpa sadar mengeluarkan gelombang jeritan yang menyedihkan. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika kau patuh mengikutiku kembali, kau mungkin bisa mengurangi penderitaanmu. Jika tidak, semakin kau melawan, semakin hebat rasa sakit yang akan kau derita. Lin Seong membuka mulutnya dan tertawa dingin. Tuan, tolong selamatkan aku. Suara melengking yang menyedihkan terdengar dari mulut Abao. Suara ini bercampur dengan doki, menyebabkan seluruh gunung di depannya sedikit bergetar. Alis Lin Seong berkerut erat saat Abao berteriak keras. Perasaan tidak nyaman tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya. Teriakan keras tiba-tiba dari Abao membuatnya memikirkan Shoyen. Jangan bilang kalau orang itu belum pergi. Ini berarti dia telah menemukannya. Selama dia menemukan orang-orang dari klan Bai dan klan Ho untuk menangkap Shoyen, dia akan menjadi kontributor terbesar dalam masalah ini. Klan Linnya pasti akan menerima hadiah besar. Di sisi lain, dia takut luka Shoyen mungkin sudah pulih setelah sebulan. Orang ini memiliki catatan pertempuran yang mengerikan dalam membunuh Dodi di dunia luar. Terlepas dari kebenarannya, hanya poin ini saja berarti bahwa Shoyen bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi. Setelah berpikir cepat, Lin Seong memiliki ide menyandra Abao untuk membuat Shoyen menahan diri. Yang perlu dia lakukan hanya mengirim pesan kepada orang-orang dari dua klan besar. Lin Seong buru-buru mengendalikan tubuh Abao dengan maksud untuk mencekik lehernya. Pada saat inilah, kekuatan spiritual yang sangat menakutkan tiba-tiba turun. Tidak hanya menghancurkan lapisan doki yang melilit tubuh Abao, tapi juga langsung menarik Abao ke arah gua. Kepala klan Lin, kita belum bertemu selama sebulan. Kenapa kau masih melakukan hal seperti itu? Kau ingin menggunakan cara yang tercela seperti itu untuk mengancamku. Kepala Lin benar-benar punya rencana yang bagus. Sayangnya, kau sedikit terlambat. Ingat, di kehidupanmu selanjutnya, jangan terlalu banyak berpikir jika kau ingin membunuh seseorang. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.